Halo, selamat datang di channel Sudut Pandang. Gimana nih guys kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Ada yang viral, kedok Rismon Sianipar nih akhirnya rontok satu-satu. Niatnya sih mau nyerang ya, sekarang malah kena serang balik. Soal akte kematian sampai ijazah yang diragukan. Yang paling kocak sih, Refly Harun yang biasanya membela pun akhirnya ngaku kalau gerakan ini emang gak ilmiah. Wadidaw, skakmat banget gak sih ini? Apalagi pas Abimanyu, seorang pakar forensik yang asli, bongkar gimana konyolnya analisa RRT selama ini. Nah loh, mampus nggak tuh? Saya tantang Rismon Hasiholan Sianipar untuk kita berdebat, kita membedah terkait dugaan ijazah palsu, termasuk juga dugaan bahwa Anda tidak pernah lulus dari kampus Yamaguchi, Jepang. Bahkan kita mungkin mempertanyakan, benarkah Anda justru membuat surat kematian bahwa Anda tidak lagi kemudian punya kemampuan mengembalikan uang beasiswa yang sudah dialokasikan oleh pemerintah Jepang? Nah, kita bahas. Video ini aku mau mengajak kepada Bang Rismon surat terbuka atau ya pernyataan terbuka saya secara pribadi yang berkali mengajak kepada Anda. Dan saya pernah mendengar informasi Rismon Sianipar di saat di podcast bersama Ijan Mosato TV itu pernah menyampaikan bahwa dia sudah melaporkan kepada pengacaranya untuk melaporkan mereka yang menuduh ijazahnya palsu. Bahkan di kanal saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama dokumen-dokumen dan transkrip nilai bahwa saya memiliki 7 mata kuliah, kalau nggak salah S-nya 3 atau 4 ya, saper di atas A. Berarti kan IPK saya 4 gitu kan, itu syarat dari pendidikan saya. Itu sampai di situ. Hemat energi dulu karena yang kita lawan ini adalah tahu sendiri. Di sana ada Roni Teguh, ada Joshua Sinambela, bahkan mungkin aku secara pribadi. Ini tahun lalu dia podcast bersama Ijan Mosato, dan sampai dengan saat ini aku juga menunggu kapan dia akan melaporkan kami untuk kemudian kita buktikan siapa yang benar atau siapa yang salah. Bahkan Joshua Sinambela lewat forum digital forensik yang kemudian diskusi secara online melalui Zoom pernah mengundang secara terbuka kepada Rismon Sianipar untuk mendebat tentang ijazahnya Pak Jokowi. Nah, kali ini aku tidak mau bicara soal ijazah Pak Jokowi. Aku mau menantang Bang Rismon Sianipar untuk mari kita berdiskusi. Silahkan menggunakan forum Zoom, atau mungkin bertemu secara langsung. Kita mendebat tentang temuan-temuan yang pernah aku share lewat video Bang Bill Offside. Banyak sekali. Paten Anda tertolak, jurnal-jurnal Anda tidak melambangkan bahwa Anda pernah membuat tulisan disertasi dan juga tesis sehingga menandakan Anda lulus sebagai alumni Yamaguchi Jepang baik S2 maupun S3. Anda juga kemudian menyatakan bahwa sertifikasi pendidik yang Anda perlihatkan, Anda klaim itu sebagai SK penyetaraan, yang ternyata itu bukan SK penyetaraan gitu. Penyetaraan nih ya, untuk pendidik nih, penyetaraan ya. Tuh. Dan nama Anda tidak tertera di link Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek yang kemudian setiap alumni dari luar negeri seharusnya namanya ada di situ karena dia harus memproses penyetaraan. Kecuali ketika Anda lulusan dari luar negeri, Anda seperti Gibran, dia tidak langsung menjadi pejabat publik. Gibran tidak langsung kemudian menjadi orang yang melamar di PNS. Dia cukup datang dari Singapura dan Australia, dia menjadi pengusaha. Nanti sejak tahun 2019 baru dia mau melamar sebagai wali kota, baru kemudian dia melakukan penyetaraan. Sementara Anda, Bang Rismon, bahkan Anda kuliah di Yamaguchi, status Anda sebagai dosen aktif di UNRAM. Anda penikmat uang tidak hanya dari pemerintah Indonesia, bahkan Anda menikmati uang dari pemerintah Jepang. Wow, guys, ditantang dong Bang Rismon ini ya, untuk belak-belakan, untuk membuka apa yang dia miliki nih. Gimana nih Bang Rismon? Jabanin kali, berani nggak nih? Kira-kira berani nggak guys dia? Sumardi dan Zabo itu Profesor Kiki pengen lihat ijazah saya dibilang palsu. Nah, harusnya desak ijazah Jokowi sama gitu. Tinggal punya ijazah SMA itu. Atau kita saya nggak pejabat negara, pejabat publik kok bisa desak. Karena warna putih, biasanya warna kuning, harus warna kuning.
Ya. Ketika ijazah Jokowi nggak berani mulutnya itu mendesak, ijazah Gibran nggak berani mendesak, nggak asal orang mulut. Sampai capek kita melayani termulin, ya. Wak, jenuh. Ya, kalau nggak mengkarnilis itu yang undang malas saya. Televisi pun sudah saya bosan saya melayani termul, kemudian saya tolaki semua, capek. Bilang aja mulai panik kan bang, takut banget kalau kebongkar kan bang. Ya kalau emang asli, ya udah tinggal menunjukkan aja gitu loh. Atau jangan-jangan yang asli justru surat kematian abang nih. Gimana nih guys kalau menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Dari sinilah kemudian terbongkar. Nah, dia nampaknya terjebak, Bang. Ketika beliau terjebak, beliau langsung live perlihatkan ini loh ijazah aku, S2, dilihatkan ijazahnya. diperlihatkan. Nah, itu bukannya menjawab, justru semakin menegaskan bahwa Rismon Sianipar ini pemilik ijazah palsu. Karena ijazah pada umumnya Jepang itu harusnya warna kuning, kemudian huruf kanjinya itu tertata, dan nama rektor yang ada di tanda tangan itu seharusnya sudah rektor yang bukan tertera di karena apa di anunya itu di ijazahnya. Semakin memperkuat bahwa ini orang pemalsu ijazah dan banyak bukti-bukti, ya kan, banyak bukti-bukti. Nah, jujur informasi bahwa dia memalsukan namanya untuk melapor kepada Yamaguchi, kan biasa kalau pemerintah luar negeri yang memberikan beasiswa ada kontrak. Lo harus selesai sesuai waktu, jadwalnya, semesternya berapa, dan tugas-tugas harus selesai, kemudian studi selesai ya selesai juga. Nah, yang bersangkutan kayaknya mungkin DO, mungkin juga kemudian tidak selesai dan akhirnya ditagih kan. Lagi beasiswanya. Ya, beasiswanya kalaupun nggak dikembalikan, ya harus selesaikan studi Anda. Nah, Rismon nampaknya tidak mampu mengembalikan. Nah, informasi semakin kuat itu ketika Farhad Abbas berani menyampaikan di media nasional gitu. Buktikannya palsu, bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang dari beasiswa. Iya. Ya, aku udah tahu dari lama gitu. Cuma dan aku yakin sama dengan yang aku dapatkan, Bang Farhad juga mendapatkan dari pihak yang sudah mendatangi Yamaguchi Jepang. Oh alah, kayak begini ternyata awal mula terbongkarnya si Rismon ini guys. Soal ijazah yang diduga dipalsukan itu ya. Lalu soal akte kematian yang dia buat itu. Gimana nih Bang Rismon? Ayo dong, jabanin dong tantangannya nih. Kalau panik kayak begitu kan jadi makin kelihatan tuh. Kalau emang sengaja memalsukan, terus emang sengaja bikin akte kematian. Awal kasus ini tidak ilmiah. Sejak awal kasus ini ngawur. Sejak awal kasus ini melanggar semua prinsip-prinsip hukum yang ada. Dia bawa KUHP dan KUHP baru. Padahal tadi dikatakan inilah kelebihan KUHP dan KUHP baru, ya kan? Bisa memberikan keadilan. Lah ini malahan ya, Refli Harun, pembela mereka nih ya, justru bilang kalau sejak awal ini tuh bukan ilmiah. Waduh, berarti disengaja apa gimana nih? Waduh, mulai ya satu persatu terbongkar nih kebuzukan mereka. Udah banyak pihak yang menanyakan kepada saya, pengen tahu komentar saya atau ulasan saya terkait dengan hal yang lagi ramai, yaitu beberapa pihak yang mempertanyakan keaslian ijazahnya Jokowi. Oke. Ya, langsung saya sebut aja kan yang lagi ramai itu adalah orang yang saya kenal, ya, dan saya yakin mereka berdua juga sangat kenal saya, yaitu Roy Suryo dan Rismon Sianipar Hasiholan. Ya, orang yang mempertanyakan kepada saya ini adalah minta masukannya terkait atau minta pendapat saya. Oke, saya nggak mempertanyakan mengenai keabsahan ijazah tersebut dan sebagainya karena saya belum diminta yang berwajib. Oke, belum ada pihak yang meminta untuk saya ikut terlibat dalam hal itu. Justru saya sekarang ini ingin mempertanyakan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan hal tersebut dalam hal keberhakannya, seberapa berhaknya orang yang bersangkutan itu melakukan pengungkapan seperti apa yang sekarang sudah dilakukan, ya. Tadi keduanya udah saya bilang. Oke, buat masyarakat juga supaya tahu, saya bukan temannya Roy Suryo maupun Rismon Sianipar Hasiholan, ya, bukan. Ya, kami hanya saling kenal. Sama Roy Suryo sering ada di talk show. Walaupun kami juga sama-sama satu klub di Mercedes, tetapi dia serinya beda dengan yang saya, dan kemudian kelompok saya yang jalan-jalan juga chapternya beda sama dia, jadi bukan teman jalan. Begitu pula sama Rismon itu cuma kenal waktu saat kita sama-sama diminta untuk memberikan keterangan ahli terkait kasus kopi cyanida.
Jadi ketemu cuma 1 hari. Tapi kenal kan, cuma saya bilang bukan teman, supaya masyarakat tahu ya. Kalau teman itu kan teman kuliah, teman SMA, teman jalan, sehobi yang kemudian sering bertemu, nongkrong di mana, ketemu jalan. Nah itu bagi saya teman ya. Yes. Tapi kalau ketemu, saya hello aja, saling tahu aja, kita tahu kiprah masing-masing, ya udah itu saling kenal. Oke, saya tetap respect sama keduanya, ya kiprahnya juga baik, ya Rismon maupun Roy Suryo. Cuma yang saya pertanyakan adalah seberapa berhaknya. Dalam arti begini, ya sekarang misalnya langkah pengungkapan yang dilakukan oleh Rismon, Bung Rismon itu, kalau saya boleh rangkum, correct me if I'm wrong ya, Bung Rismon ya. Jadi kan Anda itu kan ke perpustakaannya UGM, kemudian masuk minta data skripsinya, dan kemudian minta data beberapa data yang di situ, kemudian sama pihak yang bersangkutan tanpa banyak dipertanyakan ini itu malah diberikan, tetapi Anda tidak memberitahukan siapa kan, memang cukup dijaga perlulah itu. Setelah Anda dapat datanya, Anda foto-foto, dan kemudian Anda lihat, Anda ulas, ternyata Anda punya ulasan, Anda punya temuan yang menurut Anda itu adalah tidak sah ataupun tidak benar, ya tidak absah, kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Ini yang saya pertanyakan. Gini, saat Anda masuk ke sana memang tujuannya kan untuk menguji ya seberapa benar skripsinya dan lain sebagainya ya, data-data tersebut. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana ini cari tahu ini itu. Menurut saya sih enggak gitu loh. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, seperti misalnya contohnya yang kayak pihak yang waktu itu malah berseberangan sama saya, misalnya kayak Muhammad Nuh. Dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik. Jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Nah itu baru dia bergerak ke arah sana, nggak seinginnya aja mau-maunya gitu. Itu yang normal. Dan Nih, dengerin ya, dari awal aja tuh mereka tuh emang udah memiliki niat licik guys. Dibongkar sama Pak Abimanyu ini ya, ahli forensik loh. Lah berarti yang dilakukan sama Roy Suryo CS ini tuh ya memang bukan ilmiah, bukan penelitian yang hanya dibuat-buat saja untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Memang mereka ini sebenci itu, sedendam itu sama Pak Jokowi guys. Tapi akhirnya justru terbongkar sendiri kebusukan mereka. Tapi memang argumentasinya itu yang tidak kuat. Karena jangan memaksa mahkamah untuk mencarikan argumentasi, enggak. Pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F. Dalam permohonan ini kami harus akui, 3 pasal konstitusi itu disebutkan. Tapi belum ada uraian mengapa dia bertentangan dengan pasal dalam konstitusi itu. Jadi Pak Refli misalnya, pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apakah semua komponen dalam norma pasal 28D ayat 1 ini harus digunakan, atau jangan-jangan bagian-bagian tertentu saja, dan itu yang harus dijelaskan kepada mahkamah. Sehingga kami nanti bisa menilai benar atau tidak norma atau pasal-pasal dalam KUHP dan yang lain itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Jadi argumentasi yang dijelaskan itu yang akan kami nilai. Jadi kalau argumentasinya tidak kuat, ya nanti tidak beralasan menurut hukum. Jangan dikira tidak ada problem misalnya, tapi memang argumentasinya itu yang tidak kuat. Karena jangan memaksa mahkamah untuk mencarikan argumentasi, enggak. Beuh, makin malu-maluin nih guys ya. Si RRT, Roy Suryo CS beserta Refli Harun, permohonannya nih diragukan loh sama hakim. Ya gimana gak diragukan? Emang dari awal aja udah kelihatan kayak begitu. Niat liciknya guys udah kebongkar banget. Bahkan kebobrokan mereka ini juga udah mulai kelihatan, udah diperlihatkan satu persatu bahkan oleh mereka sendiri. Gimana guys kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Ini nggak ada kaitan dengan soal ijazah, nggak ada. Kalian mau tuntut ijazah Jokowi untuk sampai dibuktikan nggak palsu, dia silakan saja. Nggak harus salah itu. Tapi jangan kalian hina-hina saya dong. Jangan kalian itu menista saya, gembel lah, pengemis lah, coba ya, nggak tahu diri lah. Kenapa nih? Gitu.
yang ini saya nggak kenal dia, tapi dia sok-sok kenal saya. Jijik sih dia. Usah suruh nanti dia datang, tidak dipanggil saya, dia polisi bilang dia dipanggil nggak, dipanggil katanya minimal 3 kali. Datang lah polisi, berjelasin lah. Saya nggak mau sebut siapa orang ini, tapi yang jelas begitu. Dan saya kesini karena tantangan dari RS. Dia bilang, berani nggak yang ini laporin polisi? Ah, gue berani. Roy, gue berani. Lu apa lu? Tapi lapor polisi. Jadi hari ini resmi dilaporkan, Sudah. Waduh. Dan saya nggak so jago. Kalau so jago nggak lapor polisi dong. Gebuk-gebukin aja. Waduh, ini Egy Sujana loh guys yang bilang sendiri ya. Dia nyebut Roy jijik. Kenapa coba? Kan dulu kan berteman gitu ya. Dulu kan satu perkumpulan gitu. Kenapa jadi sekarang terpecah gitu? Itu menandakan banget nih kalau orang dalam pun pada akhirnya juga mulai nggak percaya sama Roy CS ini. Dibuktikanlah sama si Egy ini guys. Jadi makin stres lah tuh ya si RRT. Nah, ini nih. dari Kalimantan ya. Stres sakit ya kayaknya. Ke Kalimantan juga. Waduh. Ini juga masih effort ini guys, teman-teman. Enggak ya. Belum biaya. Enggak ya. Enggak ya guys, ini tuh lebih kasihan sama ibu-ibu yang di belakang itu loh, yang berdiri menjajakan buku yang dijual dan enggak laku itu. Lah ini si Rismon cuma duduk-duduk aja, dia udah stres parah kayaknya ya, karena bikin buku nggak laku, akte kematian terbongkar, ijazahnya yang palsu itu udah mulai tercium aromanya, sudah mulai dibongkar. Aduh ya pantas sih kalau orang ini itu udah stres banget. Menyikapi statementnya Dr. Tifa ya, itu justru akhirnya semakin membuktikan memang isi kepalanya sedikit itu. Jadi isi kepalanya sedikit, dan itu semakin juga membuktikan bahwa memang Roy Suryo dan kawan-kawan tingkat stresnya tinggi. Waduh. Jadi apa yang mau kita dengar? Iya. Kalau sudah gangguan jiwa gitu ya, kan tingkat stres tinggi itu kan masuknya gangguan jiwa. Wah. Kita belum bilang kalau gila ya, tapi bahwa terganggu jiwanya. Nih guys ya, Mardian Syah Semar saja tuh bilang kalau mereka ini sudah gangguan jiwa karena stres tinggi. Udah stres banget mereka guys. Apalagi kalau sudah mulai terbongkar kayak begini nih. Udah ketahuan. Udah malu-maluin juga. Itu pun kalau masih punya malu. Ya nggak guys? Gimana guys kalau menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Dan itu dulu informasi dari kita. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah nonton sampai akhir. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa.